Halo, dulur-dulurku, di mana saja berada, kita orang desa. Jangan lupa ya, tonton terus dan subscribe di channel kami Mirik Keho TV bersama Medi David Saputra. Oke. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Mirik Keho TV. Jangan lupa ditonton dan di subscribe. Oke, malam ini kita akan memberi motivasi kepada sesama. Kita sebagai manusia yaitu saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Kami bukan berarti kami bisa, bukan kami berarti pintar, bukan berarti kami mempunyai otak yang cerdas, tetapi kita sesama manusia saling mengingatkan. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang terjadi pada diri saya sendiri dan pada yang sudah mengalami. Pengalaman ini yaitu tentang hebatnya kita bersedekah. Kejadian ini saya ceritakan sedikit pengalaman kami. Kami pernah mengalami yaitu masalah kata perusahaan itu pilot, yaitu hampir mengalami kebangkrutan. Jadi masa pengalamannya itu, waktu itu kami banyak, ibaratnya tadi kami ditagih oleh orang-orang lain, yaitu masalah hutang piutang. Jadi kalian yang mempunyai permasalahan masalah terkaitnya hutang piutang, kalian jangan berkecil hati. Kalian harus sabar menghadapi, kalian harus tabah dan harus teguh hati. Jangan mendengarkan kata-kata orang lain. Kalau apabila kita putus asa, itu bukan berarti kita orang-orang termasuk orang-orang yang beriman. Jadi pengalaman kami waktu itu, kami juga mengalami suatu pilot, yaitu suatu kebangkrutan. Banyak yaitu orang-orang bertagihan kepada kami. Jadi pastilah orang-orang yang mengalami seperti itu, banyak hutang sana dan sini, banyak hutang dengan rentenir, banyak hutang dengan bank, banyak hutang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan apabila kita mengalami tidak bisa membayarnya, pasti hidup kita akan terbentur dan hidup kita akan bingung dan bagaimana cara untuk bisa melunasi itu. Jadi tip ini mari kita berbagi bersama-sama supaya kita lepas dari keterbelengguan, yaitu kesusahan masalah hutang piutang ini. Jadi saya ceritakan tentang hutang piutang ini adalah pengalaman saya pribadi sendiri, pengalaman yang pernah saya alami. Jadi waktu tahun itu saya sangat bingung sekali untuk menghadapi kehidupan ini, karena waktu itu saya mengalami pilot, yaitu mengalami kebangkrutan. Jadi waktu itu banyak kawan-kawan, rekan-rekan, baik itu sama-sama berbisnis saya, baik itu di pihak bank, itu banyak menagih kepada saya. Jadi waktu itu ini cerita ini untuk cerita pengalaman saya, bukan pengalaman orang lain. Dan ini tolong jangan sampai kita sesama manusia, sesama kawan, sesama teman, kita jangan sampai berputus asa. Di situ ada niat dan di situ ada kemauan untuk nantinya kita bisa membayar apa yang kita inginkan, yaitu masalah hutang piutang. Jadi tipnya, waktu itu saya sangat bingung sekali
banyak hutang-hutang yang nagih. Karena kita berhutang ini banyaklah janji-janji yang selalu kita lontarkan kepada penagih. Mengapa makan banyak janji-janji? Karena waktu kita ditagih orang itu, kita mempunyai pikiran yang sangat bingung. Pikiran kita bingung bagaimana kita bisa membayar hutang. Apabila ada orang nagih ke rumah, kita pasti mempunyai mental kita terganggu karena kita tidak ada uang untuk membayar yang orang nagih kepada kita. Tetapi prinsip kita, jangan sesekali kita mempunyai hutang tidak ada niat untuk bayar hutang. Kunci kita, apabila kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Dia bahwa kita akan, apabila kita berhasil dan apabila kita mempunyai penghasilan yang lebih untuk bisa membayar hutang, nah waktu itu Allah membantu kita, bayarlah hutang itu. Janganlah sesekali kita menghambat untuk membayar hutang itu, karena doa kita dikabulkan oleh Allah untuk membayar hutang. Itu prinsip kita. Jangan sesekali kita tidak ada niat untuk membayar hutang. Dan jangan sesekali juga kita, apabila kita dapat sesuatu untuk bisa membayar hutang, bayarlah hutang itu. Insya Allah kita akan ditambahkan lagi oleh Allah. Dan juga tip untuk membayar hutang itu, pastilah apabila ada orang menagih, kita selalu ibarat mengingkari janji dan selalu janji. Mengapa saya ceritakan ini? Karena pengalaman saya, karena hidup saya pernah berhutang. Jadi untuk justru itulah saya di sini untuk berbagi. Jangan sampai saudara-saudara kita, jangan sampai teman-teman kita, jangan sampai banyak hutang. Jadi kalau kita ditagih hutang, pasti bingung kita untuk menemui orang yang nagih. Mengapa saya bicarakan tadi, orang yang banyak hutang dia selalu ingkar janji dan selalu janji. Mengapa? Pastilah orang yang menagih, itu pengalaman saya, orang menagih kita, dia pasti apabila dia bertemu dengan kita, dia menanyai tentang kapan waktu bayar, jam berapa mau bayar, tahun berapa mau bayar, kapan kamu bisa bayar. Nah, jadi kita selalu akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi waktu berjalan itu tidak kita penuhi. Mengapa? Karena kita belum ada bisa membayarnya. Karena mengapa? Kita belum ada uang untuk bisa membayarnya. Itu pengalaman kami. Jadi pengalaman kami selalu seolah-olah kita, apabila ada orang menagih, kalau kita tidak punya uang, selalu ingkar janji. Tetapi biarlah orang lain yang menilai kita. Memang benar-benar sewaktu itu kita ditagih orang itu memang benar-benar tidak ada. Jangan kita bahwa kita punya uang lalu kita tidak mengaku tidak ada. Itu tidak diperbolehkan. Itulah yang akan menghancurkan hidup kita. Jadi kalau niat kita, apabila Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bayar hutang, bayarlah secepat mungkin untuk membayar hutang itu. Jangan sesekali kita menunda untuk bayar hutang. Karena doa kita kepada Allah supaya kita memohon kepada Allah supaya kita diberi rezeki, supaya mendapatkan uang untuk bisa membayar hutang. Apabila Allah mendatangkan rezeki kepada kita berupa uang, langsunglah secepat mungkin membayar hutang kepada orang yang tersebut. Jangan sekali kita menunda. Apabila Anda menundanya, berarti kehancuran di depan Anda hadapi. Kesusahan Anda yang akan hadapi, karena Anda telah mengingkari permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tip yang pernah kami alami juga, apabila kita mengalami kesusahan untuk bayar hutang, apabila kita kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, apabila kita mempunyai kesusahan hal-hal apa saja kesusahan, jangan sesekali kita lupa untuk bersedekah kepada sesama. Jangan bersedekah itu kita sedang mempunyai harta yang banyak.
Jangan kita bersedekah itu nunggu harta kita berlipat ganda. Jangan bersedekah itu waktu kita tua nanti. Pastikan kalau Anda pengen selamat, pengen bisa membayar hutang, pengen memenuhi kebutuhan hidup, saat Anda mengalami kesusahan, saat Anda mengalami pailit, saat Anda mengalami kehancuran, jangan lupa bersedekahlah. Wakafkanlah harta yang punya Anda, yang Anda sayangi. Insya Allah Allah akan membalas apa yang kita inginkan. Harta yang kita wakafkan nanti akan berlipat ganda, akan membayar apa kesusahan yang kita alami. Ini tips kita pada malam hari. Jangan lupa, banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah berbuat baik kepada sesama. Jangan kita berbuat jahat kepada orang lain. Silakan orang lain jahat kepada kita, silakan orang-orang lain menilai kita jahat. Tetapi kalau kita niat kita baik, insya Allah akan menolong kita. Itulah tip pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.